Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali di channel Kang FJK, channel untuk berbagi, bermanfaat, dan semoga berkah. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Semoga dengan berbagi pengalaman ini nanti bisa memberikan kemanfaatan dan sekaligus mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang baterai LXT. Nah, baterai LXT itu contohnya seperti ini. Kebetulan saya punya dua jenis baterai LXT dengan merek yang berbeda. Yang satu bawaan dari merek Xenon untuk mesin jet cleaner, dan yang satunya adalah baterai merek Fuyaon. Ini saya beli terpisah secara online. Nah, baterai LXT sendiri adalah teman-teman merupakan singkatan. LXT sendiri itu singkatan dari lithium ion extreme teknologi. Jadi LXT itu singkatan dari lithium ion extreme teknologi. Nah, baterai LXT sendiri adalah baterai yang sering dipakai untuk berbagai macam power tool. Power tool itu misalnya bor, gerinda, jet cleaner, steamer, mesin cuci, mesin potong rumput, mini chainsaw, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ciri-ciri dari baterai LXT itu salah satunya adalah konektornya seperti pada seperti ini. Nah, ini bentuk konektornya, dan konektor ini ukurannya sama. Jadi ukurannya sama, yaitu untuk lebarnya itu 4 cm. Coba kita ukur ya. Ini yang merek Xenon ya. Kita ukur, ini lebarnya 4 cm teman-teman. Nih di bagian soket konektor ke mesinnya itu ya kan, 4 cm kan. Kemudian panjangnya 3 cm ya kan, kelihatan ya. Dan ini sama untuk yang merek Fuyaon. Ini merek apa ya, saya beli di online untuk cadangan. Ini sama nih kan, 4 cm, kemudian panjangnya lebarnya 4 cm, panjangnya 3 cm ya. Nah, sama. Jadi bisa dipakai untuk semua power tool dengan tipe LXT. Dia bisa menggunakan baterai ini, maka biasa dikenal sebagai baterai power share. Nah, ini biasanya logonya ada nih, power share. Jadi power share itu dia bisa dipakai untuk berbagai macam power tool, dan dia bisa diisi ulang atau dicas ulang. Kalau misalnya sudah habis setelah pemakaian, ya dia bisa diisi ulang atau dicas. Bentuknya universal. Nah, ini kok ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini nanti kita akan bahas karena memang isinya sel baterai di dalamnya berbeda. Nah, nanti kita bahas. Baik teman-teman, untuk komponen utama dari baterai LXT ini adalah, yang pertama adalah konektor power. Nah, konektor power ini, konektor yang dimaksud adalah ini, konektor yang akan dihubungkan dengan mesin atau alat power toolnya tadi. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ini ukurannya, dimensinya standar, lebarnya 4 cm, panjangnya 3 cm. Kemudian yang kedua adalah ada colokan charger. Colokan charger ini untuk melakukan pengisian ulang. Ini di depan, posisinya di depan. Kemudian ini ada rumah casing dari baterai sendiri, karena nanti di dalamnya ada beberapa sel-sel baterai. Di dalamnya ada sel-sel baterai, nanti kita buka. Yang kedua ada baterai management system atau BMS. Ini contoh BMS teman-teman. Ini contoh BMS, baterai management system, yang nanti dia posisinya ada di dalam baterai ini sebagai modul yang melakukan manajemen terhadap penggunaan baterai pada saat dia dicas atau pada saat dia digunakan. Semacam modul seperti ini ya, nanti bentuknya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah BMS ada juga ion sel baterai itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ini baterai yang ada di dalam baterai LXT itu, di dalamnya ada sel-sel baterai seperti ini, dan ukurannya rata-rata ini 3 per sel itu 3,7 volt dan 1800 mA.
Nah, bentuknya seperti ini kutub positif, cirinya seperti ini, kemudian yang ini kutub negatifnya. Nah, nanti yang membedakan antara yang dimensinya yang kecil dan besar itu biasanya di susunan. Ada yang susunan baterainya, ada yang 5 sel, ada yang 10 sel, ada yang 15 sel, ada yang 20 sel, dan seterusnya. Nah, selain yang tadi saya sampaikan, ada casing, ada ion, ada konektor, nanti di dalam ada juga pelindung atau protektor dari ion sel baterainya ada. Nanti kita buka bareng-bareng. Kemudian juga nanti ada lempeng perekat untuk menyusun baterai. Nanti kita bongkar baterainya, dalamannya seperti apa. Baik teman-teman, untuk membuka casing baterai LXT ini kita ini ada empat baut ya, dan 4 baut, dan biasanya bautnya ini ada yang menggunakan kunci ini seperti ini, kunci bintang. Maka kita perlu alatnya ya seperti ini ya, ini kunci L dengan bentuk bintang ujungnya, atau ada juga yang bisa menggunakan baut biasa, atau kita bisa menggunakan screwdriver atau obeng plus, macam-macam, tadi tergantung mereknya. Kalau yang ini kebetulan dia menggunakan ini kunci baut bintang, seperti kelihatan nggak di dalam. Nah, kelihatan ya. Nah, itu kita harus menggunakan ini kunci L bintang. Nah, kita buka, nanti kita lihat isinya seperti apa. Baik teman-teman, ini bautnya sudah saya lepas menggunakan kunci L bintang. Ada 4 bautnya, kita singkirkan. Ini kita buka pelan-pelan ya. Nah, kita buka pelan-pelan seperti ini ya, seperti ini dalaman baterai LXT ya. Jangan lupa di sini ada per, ini untuk menahan kunci, kita simpan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini baterai management system BMS. Kemudian ini terkoneksi dengan baterai yang ada di dalamnya, ion-ion sel-sel baterai yang ada di dalam. Kita lepas coba. Kebetulan ini yang terdiri dari 10 sel. Nah, selain ada BMS, kemudian ion atau ion sel baterai, ini dilindungi oleh stiker untuk supaya tidak terjadi arus pendek. Nah, kita lepas. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal, ini lempeng koneksinya untuk menggabungkan baterai. 15 sel itu, kalau yang 10 ini kebetulan yang 10 sel ini kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau yang ini, nah yang xenon ini dia 15 sel. Jadi kalau ini dua tumpuk, kalau yang 15 sel berarti nanti 3 tumpuk, 3 susunan ya, ada 3 susunan kalau ini. Tapi rata-rata hampir semuanya bisa dipastikan kalau jumlah saf barisnya ini ada 5 dengan urutan seperti ini. Kalau dia 10 sel ya seperti ini, kalau 15 sel nanti ditambah 5 lagi dengan urutan di bawah, kalau yang 20 sel tambah 5 lagi yang di bawahnya. Jadi tapi susunannya seperti ini. Susunannya ini kalau tidak salah ini kombinasi antara seri dan paralel ya, kalau nggak salah ya, nanti saya dikoreksi karena saya juga tidak begitu memahami. Ini seri dan paralel. Jadi posisinya juga ini untuk yang ke koneksi, untuk yang B min itu berarti yang ke minus. Nah, ini mendapat kutub negatif. Di sebelah kutub negatif ada kutub positif, lalu sebelahnya kutub negatif lagi. Nah, cara menyusunnya seperti itu. Jadi negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kalau yang 15 sel sama juga, yang 20 sel juga sama, tapi susunannya pasti seperti ini. Dan ini yang negatif ke sini, lalu yang 4 plat ini nanti akan masuk ke B2, yang 4 plat berikutnya ke B4 di modul atau di BMS nya. Sebaliknya di sisi yang sebelah, ini kita lepas dulu.
Ini kebalikannya, kalau yang tadi ini negatif yang ada di sini, maka kalau di sebaliknya yang positif yang ada di sebelah sini, ini larinya ke B+ atau yang positif ya, B+. Jadi susunannya sama, positif, kemudian ini negatif negatif, positif positif, dijadikan satu, 4 rangkaian, sebelahnya ada 4 rangkaian ya juga jadi satu. Kalau mau teman-teman mau merangkai menyusun seperti ini, gambarnya bakunya seperti ini, B+, sebelahnya ini ada ke B3, kemudian B1 ya. Nah ini B1 kan, plus itu pasti nanti jalurnya ke B1, ke B3 dan B1 seperti ini. Nah jadi satu positif, kutu positif jadikan satu, kemudian 4 plat, 4 baterai, atau nanti kalau 15 sel ya nanti ada di sini sampai di sini, kemudian sampingnya di sini. Kalau yang negatif sama, negatif, kutub negatif. Nah, ini yang 1 2 3 4, kalau nanti ada 15 sel ya tambah sini, ini juga jadi satu, terus seperti ini ya. Ini susunan dari baterai LXT. Nah kadang kalau teman-teman di lapangan setelah pemakaian itu biasanya baterainya ada yang rusak. Biasanya rusak itu ada mati, tidak bisa dicas atau tidak bisa dipakai. Itu kalau saran saya jangan langsung dibuang, coba dicek satu persatu dulu, karena biasanya kalau baterai LXT seperti ini tuh yang rusak biasanya pertama ada di ini, yang paling sering ya, ini yang sering saya temui adalah di komponen ini, sel baterainya itu. Biasanya ini kalau tadi kan per baterai itu rata-rata dia di angka 3,7 volt ya, 3,7 volt. Nah biasanya kalau seiring dengan pemakaian, penggunaan, lamanya penggunaan, baterainya menjadi soak atau sudah mungkin karena kualitas baterainya berkurang, sehingga salah satu sel itu biasanya tidak mencapai angka 3,7 volt, tapi hanya di angka 1, berapa. Nah ini 1, sekian volt. Nah itu biasanya menyebabkan baterainya tidak mau ngecas atau tidak bisa dipakai lagi. Nah untuk memperbaiki ya tentu harus dibongkar, kemudian diganti sel baterainya. Nah nanti untuk video tentang cara membongkar dan penggantian baterai akan saya buatkan di video berikutnya. Sementara ini dulu teman-teman sekedar berbagi informasi awal terkait dengan baterai LXT. Barangkali teman-teman yang masih awam bisa bisa jadi tahu ya komponen baterainya seperti apa, lalu penggunaannya, termasuk penanganannya kalau misalnya baterainya rusak. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan tulis di kolom komentar apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.